Baik, terima kasih. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Andika Wirawan, di channel epidemiolog.id. Rekan Epider semuanya, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana caranya menginstal aplikasi SPSS di laptop masing-masing. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya membuat variabel penelitian dan bagaimana menginput setelah kita punya data. Untuk yang pertama, silakan buka aplikasi SPSS-nya yang telah diinstal sebelumnya. Jika rekan-rekan sekalian masih ada yang bingung bagaimana cara menginstalnya, silakan tonton video sebelumnya. Dan bagi rekan-rekan yang belum punya aplikasi SPSS, bisa bergabung di grup WhatsApp. Silakan cari linknya di deskripsi atau boleh kunjungi website kami di www.epidemiolog.id atau bisa juga berkunjung ke Instagram @epidemiolog.id. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, seperti ini tampilan SPSS. Jika teman-teman sudah mengklik aplikasinya, ini ada tampilannya, ada dua sheet, ada data view, dan ada variable view. Nah, ini nanti akan berbeda fungsinya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas bagaimana fungsi kedua uh, sheet ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai variable view. Nah, variable view ini fungsinya adalah untuk membuat variabel penelitian. Misalnya, kita memiliki ada 10 variabel dan di sini kita bisa buat 10 variabel tersebut. Sedangkan untuk data view ini nanti digunakan setelah kita mau menginput data penelitian kita. Jadi misalnya kita memiliki ada 100 responden. Nah, nanti di sini kita akan menginput sebanyak 100 responden. Nah, kita akan mencoba memulai cara membuat variabel. Nah, di tampilan variable view ini ada beberapa kolom, mulai dari nama, ini artinya nama variabel, kemudian tipenya, ada jumlah hurufnya, kemudian jumlah desimal di belakang koma ya. Kemudian ada labelnya, labelnya ini nanti label dari variabel yang kita maksud. Kemudian nanti juga ada value, ini untuk nilai variabel yang kita akan buat ya. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya yang pertama kita mau membuat variabel nomor urut ya. Kita tulis misalnya nomor urut. Nah, di nama variabel ini kita tidak boleh mengetik kata yang terpisah. Jadi harus disambung ya. Boleh disambung dengan menggunakan underscore atau paling tidak kita sambung tulisannya saja. Ya, seperti misalnya ini contohnya nomor urut. Saya gunakan nomor underscore urut ya, supaya digabung. Karena kalau pakai spasi, dia tidak bisa terbaca di SPSS-nya. Kemudian tipenya, ini tipenya adalah jenis dari variabel kita. Apakah misalnya numerik, ya, numerik itu untuk angka. Kemudian nanti juga akan ada huruf ya. Misalnya nama itu kan terdiri dari huruf. Nah, kalau dia numerik atau angka itu kita pilih atau kita centang numerik. Nah, nanti kalau misalnya berupa huruf seperti nama itu kita akan centang string ya. Di sini karena nomor urut itu adalah berupa angka, maka kita centang numerik dulu. Setelah kita centang, klik OK. Nah, ini luasnya ya, width atau luasnya, misalnya angkanya kita perkirakan maksimal berapa. Kalau nomor urut kan biasanya maksimal 3 huruf ya, 3 karakter.
misalnya ratusan, 100 ya, misalnya 120 kayak itu kan 3 karakter atau 3 huruf. Jadi boleh ditulis 3 atau boleh juga 5. Kemudian desimal ini adalah angka di belakang koma. Ya, misalnya kalau nomor urut kan biasanya tidak ada komanya, kita eh, kasih 0 saja. Nah, label ini adalah nama dari variabel yang kita tulis. Kita boleh tulis di sini nomor urut responden. Nah, untuk value-nya nanti dikosongkan saja ya. Nanti kita akan bahas di variabel berikutnya. Kemudian ini missing dikosongkan, kolom dikosongkan, tulis biarkan saja. Kemudian scale ini kalau dia numerik itu artinya menggunakan scale. Ini cara pengukurannya ya, atau pengukurannya, skala pengukuran. Nanti kalau dia string akan berubah otomatis menjadi ordinal atau nominal. Jadi karena dia numerik maka kita pilih scale. Nah, ini sudah selesai untuk variabel pertama. Maka kita akan buat lagi variabel yang kedua, misalnya contohnya adalah nama. Nah, nama adalah terdiri dari huruf. Maka kita pilih yang namanya string ya. String. Karena nama itu terdiri dari huruf bukan angka. Kecuali misalnya umur. Nah, itu baru akan kita input angka. Oke. Nah, ini width-nya atau luasnya itu kira-kira karakter huruf yang kita akan jumlah karakternya ya, jumlah karakter atau jumlah huruf maksimal yang kita harus input. Dalam artian misalnya nama jumlah huruf namanya responden ya. Boleh kita taruh di sini misalnya 30 ya. Paling jarang orang namanya yang sampai 30 huruf mungkin. Mungkin hanya sekitar 10, 20 ya. Oke, desimalnya kita kosongkan. Kemudian labelnya kita tulis di sini nama responden. Perbedaan label dengan name di sini ya, kalau di sini bisa kita singkat karena variabel itu susah kalau kita mau tulis panjang ya, karena nanti kita terkait dengan pada saat menginput data. Supaya nama variabelnya tidak terlalu panjang, maka kita harus singkat dan tidak boleh mengandung spasi ya. Oke, kita lanjut seperti ini. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang bahwa kalau dia berupa angka, maka skalanya itu skala pengukurannya menjadi scale. Kalau dia huruf atau string, maka dia akan berubah menjadi nominal atau ordinal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut antara scale, nominal, ordinal, dan eh, skala pengukuran lainnya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya. Misalnya di sini saya akan tulis umur ya. Nah, kalau umur kan berarti angka ya. Berarti di sini dipilih numerik. Kemudian di sini umur kan paling biasanya 3 karakter juga ya. Kita tulis 3 saja. Desimalnya kalau kita boleh 0 ya. Nah, di sini kita tulis umur responden di label ya. Di label responden. Nah, sama ini kita kosongkan dulu, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ini untuk value-nya ya. Nah, ini numerik kita kasih scale ya. Oke, setelah umur biasanya nama variabelnya adalah jenis kelamin atau kita singkat saja JK. Nanti di labelnya itu kita buat kepanjangannya yaitu jenis kelamin responden ya. Jenis kelamin responden. Nah, karena dia adalah tergantung ya, nanti bisa jadi numerik dan bisa juga jadi string ya. Kalau kita nantikan
inputnya nanti dalam bentuk angka, maka kita pilih numerik. Artinya nanti di values-nya itu kita ubah. Misalnya 1 itu laki-laki, ya, 2 itu perempuan. Kita klik OK. Nah, ini values-nya sudah ada. Kenapa ada 2 angka di belakang komanya? Karena kita di sini desimalnya ada 2. Di sini kita boleh kasih angka 0. Ya, sudah berubah. Nah, kita lanjut lagi misalnya kita cari yang string, misalnya alamat ya. Alamat. Nah, di sini juga alamat itu berupa angka, maka kita pilih string. Sama desimalnya kita kosongkan juga. Ini luas karakternya kita boleh jadikan 30 saja. Ya, maksimal 30 karakter atau 30 huruf. Di sini labelnya kita tulis alamat responden. Ya. Oke, di sini kita kosongkan. Oke. Di sini scale ya. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai semua variabel kita sudah dibuat ya. Ini nama variabelnya, ini tipe variabelnya, ini luas karakter atau hurufnya, kemudian eh, angka di belakang koma, kemudian labelnya ini adalah penjelasan dari nama variabel. Kemudian value-nya ini adalah nilai dari variabel. Nah, seperti contohnya tadi ini, ketika kita mau ubah menjadi numerik, misalnya jenis kelamin, misalnya kita mau ubah laki-laki menjadi angka 1, ya, seperti tadi, dan perempuan menjadi angka 2, maka otomatis dia sudah menjadi uh, numerik atau angka. Namun ketika kita mau tulis misalnya nanti di sini laki-laki dan perempuan ya, ya nanti kita di sini tulis laki-laki dan perempuan, maka itu bisa kita apa pilih di sini string, tetapi itu akan susah. Nah, untuk memudahkan kita membuatnya menjadi numerik. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan membuat variabelnya, misalnya ada 10 variabel atau 15, nah nanti di sini dibuat semuanya ya. Nah, setelah selesai semuanya, baru kita pindah ke sheet data view. Nah, di data view ini sudah tertulis semua variabel yang kita buat. Misalnya di sini teman-teman punya 15 variabel, maka dia nanti di sini muncul sebanyak 15 variabel. Tetapi karena ini hanya contoh, saya buat hanya 5, berarti di sini sudah muncul ada 5 ya. Nah, kita lanjut ke proses cara menginput datanya. Nah, menginput datanya tentunya setelah kita mengambil data ya. Misalnya apakah melalui wawancara atau hanya mengumpulkan melalui pengisian kuesioner atau bisa juga polling secara online ya. Nah, misalnya saya punya data responden misalnya 100 ya. Berarti nanti di sini kita input satu-satu sampai 100. Nah, misalnya nomor urut 1, namanya misalnya biasanya orang tulis nama responden itu hanya inisialnya saja. Misalnya di sini Desi Kumalasari, misalnya saya singkat DS ya. Tetapi kalau mau tulis nama lengkapnya juga boleh, Desi Kumalasari. Ya, tetapi kalau untuk penelitian biasanya sebagai etika penelitian biasanya nama responden itu tidak ditulis, cukup dengan inisial saja. Nah, misalnya umurnya Desi Kumalasari itu 30 tahun. Nah, kita bisa tulis di sini 30. Nah, jenis kelaminnya perempuan ya. Berarti kita
tinggal klik 2 di sini karena tadi kita sudah ubah menjadi numerik, yaitu untuk perempuan kodenya 2, sedangkan laki-laki itu kodenya 1. Ya, berarti kita tulis 2. Kemudian alamat, nah di sini kita boleh tulis misalnya nama kelurahannya, misalnya Depok, ya, atau kotanya, ya, kota Depok misalnya. Nah, lanjut ke variabel kedua, ya kita podomani, tentunya kita podomani instrumen penelitian kita, instrumen pengumpulan data kita. Misalnya kita menggunakan kuesioner ya, kita lihat kita podomani kuesioner kita. Nah, lanjut ke nomor 2, misalnya Akmal, ya, umurnya 45 tahun, jenis kelamin misalnya 1 laki-laki. Nah, ini kan munculnya angka ya, jenis kelaminnya muncul angka, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalau kita mau memunculkan nama variabelnya supaya yang muncul nanti di sini adalah laki-lakinya atau perempuannya, bukan angka 1 dan angka 2-nya, maka kita bisa klik view, kemudian centang view labels. Nah, maka otomatis dia berubah menjadi perempuan dan laki-laki. Misalnya Akmal ini tinggal di Jakarta. Ya. Terus kita input lagi ke nomor 3 ya, responden ketiga. Misalnya Anton. Umurnya misalnya 60 tahun. Kemudian laki-laki berarti 1. Kemudian tinggalnya misalnya di Makassar. Oke, nah begitu seterusnya sampai selesai ke responden yang 100. Ya. Nah, nanti untuk cara analisisnya kita akan buat video berikutnya lagi, karena video kali ini hanya khusus untuk bagaimana cara membuat variabel penelitian dan setelah ada data terkumpul, bagaimana caranya kita menginput ke dalam SPSS yang kita sudah buat variabelnya. Mungkin itu saja rekan sekalian ya. Jangan lupa nantikan video seri berikutnya. Untuk berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menganalisis datanya. Mulai dari analisis data standar sampai nantinya ke tingkat lanjut. Sekian teman-teman, jangan lupa kita ada kegiatan ya, setiap bulan kita ada kegiatan. Kita juga ada diskusi online terkait epidemiologi atau kita biasa sering sebut EpiTalk, biasanya 2 minggu sekali, kadang juga seminggu sekali, kadang kita diskusi lewat Instagram dan kadang juga lewat aplikasi Zoom. Dan bulan ini juga ya ada pelatihan ODK, Open Data Kit. Kemudian bulan depannya juga akan ada pelatihan lagi. Jadi jangan lupa pantau terus Instagram kami dan juga websitenya kami. Nah, di situ banyak informasi terkait kegiatan-kegiatan dari epidemiolog.id. Baik, sekian itu saja rekan sekalian. Jangan lupa jika misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh bergabung di grup, gabung di teman-teman komunitas untuk berdiskusi atau boleh juga komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam segitiga epidemiologi.